355, episode 66 Beyond Good and Evil 5. Ekspresi anggota partai berubah pada kata-kata saya. Mata Jung Hyewon membelalak sementara Lee Ji-hye tampak bingung. Lee Hyun-sung memiliki mata besar. Akhirnya, Shin Yo-sung. Kim Dok-ja memiliki it yang salah. Tembok keempat terdengar di kepalaku. Tidak terlalu bergaya sekarang. Saya tidak tahu apakah itu kehendak dinding keempat atau bagian lemah dari pikiran saya. Dinding keempat mencerminkan perasaan saya sampai batas tertentu sehingga keduanya mungkin benar. Either way, kali ini saya membuat keputusan. Aku tahu sulit memahami kata-kataku. Aku harus menceritakan kisah ini kepada sekelompok orang. Perlahan aku akan menjelaskannya dari awal. Saya berbicara lama sekali. Suatu hari, novel yang saya baca menjadi kenyataan. Dalam cerita itu, saya bertemu mereka. Saya tidak menceritakan keseluruhan cerita kepada mereka tetapi pada saat yang sama, saya tidak berbohong. Saya tahu tentang anggota kelompok sebelum saya bertemu mereka. Saya tidak berbicara dengan benar tentang fakta bahwa saya tahu masa depan. Saya memonopoli informasi sendirian dan menipu orang. Saya berbicara tentang semua itu. Seolah-olah saya membawa keluar kegelapan lama. Sedikit lebih jauh dari pesta, Han Suyong menatapku dengan cemberut. Saya mengerti perasaannya. Itu sama dengan Han Suyong dari putaran 1863. Namun, saya tidak bisa hidup seperti Han Suyong. Kisah ini harus dilakukan dengan benar. Untuk bergerak maju dengan benar, beberapa cerita harus dikomunikasikan. Suatu hari, sama seperti Yo Jong Hyuk. Saya seorang regresi. Mungkin Yo Jong Hyuk juga merasa seperti aku. Dia tahu masa depan, mengalami kisah yang sama berulang-ulang dan bertemu anggota partai dalam putaran yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, dia mengirim mereka pergi. Saya bisa memahami perasaan Yo Jong Hyuk ketika dia menuangkan cerita tanpa trik. Petik 2. Jadi, aku membawamu ke sini. Kisah saya berakhir, namun tidak ada yang membuka mulut mereka setelah cerita selesai. Bukannya mereka tidak mengerti cerita saya. Itu adalah cerita panjang yang bahkan bisa dipahami oleh seorang anak kecil. Namun demikian, anggota partai tidak berbicara. Saya membungkuk dan melanjutkan. Aku ingin meminta maaf dengan tulus kepada kalian semua. Aku benar-benar minta maaf hanya memberitahumu ini sekarang. Petik 2. Saya ingin tahu, apa yang dipikirkan kelompok, apa yang mereka rasakan. Meski begitu, saya tidak menggunakan sudut pandang pembaca yang maha tahu. Dalam situasi ini, itu benar-benar akan menipu jika saya membacanya menggunakan keterampilan ini. Saya ingin menggunakan kekuatan saya sendiri tanpa mengandalkan keterampilan apapun. Saya ingin percaya bahwa apapun yang mereka pikirkan dan rasakan di dalam, tindakan yang mereka pilih adalah keputusan mereka. Perlahan aku mendongak dan bertemu dengan mata Lee Ji-hye. Mata Lee Ji-hye merah. Saat saya melihat mata ini, saya tiba-tiba menyadari sesuatu. Saya sudah tahu mata ini. Lalu guru tahu semua masa depan. Petik 2. Mereka persis sama seperti ketika Lee Ji-hye mendengar cerita Yo Jong Hyuk. Lee Ji-hye perlahan membuka mulutnya. Lalu sampai sekarang, kamu tahu semua tentang masa depan. Seolah-olah karakter asli sedang membaca naskah yang diberikan, Lee Ji-hye berbicara. Saya juga menanggapinya seperti ada naskah. Tepat sekali. Petik 2. Iya. Lee Ji-hye menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu sekarang, mengapa kamu memberitahu kami ini? Demon Pedang yang terluka sangat marah. Saya membaca novel asli dan dapat memprediksi apa yang akan dia katakan. Apa gerangan kami bagi Anda? Petik 2. Bahu Lee Ji-hye sedikit gemetar saat dia menundukkan kepalanya. Situasi yang mengikuti terus mengalir dalam pikiran saya. Lee Ji-hye akan mengeluarkan pedangnya dan mungkin menyerang saya karena dia tidak bisa menekan amarahnya. Ada banyak kesempatan seperti itu dalam novel aslinya. Namun, Lee Ji-hye memilih cara yang tidak saya harapkan sama sekali. Katakan saja kamu tahu masa depan. Petik 2. Semuanya sudah direncanakan dan Ahjusi menggunakan kami untuk tujuanmu. Katakanlah kita adalah karakter dari cara bertahan hidup terkutuk itu dan semuanya sudah siap. Lee Ji-hye menangis, memperhatikanku sambil menggigit bibirnya yang pucat. Lalu, mengapa kamu membuang hidupmu begitu banyak untuk kami? Kulihat air mata jatuh di pipinya dan mencoba membuka mulutku beberapa kali. Itu pertanyaan tak terduga. Itu karena tidak terduga sehingga saya tidak bisa menjawab. Jawab aku, jika kami benar-benar tokoh dalam novel fiksi, mengapa Anda mati untuk kami berulang kali? Petik 2. Itu adalah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan cara bertahan hidup yang saya baca. Dinding keempat, bergetar hebat. Lee Ji-hye menyeka matanya dan memukul bahuku saat dia berjalan melewatiku. Jung Hyewon buru-buru mengejarnya. Petik 2. Dok-ja sih, kita akan bicara nanti. Shin Yo-sung ragu-ragu saat dia menatapku tanpa daya sebelum mengikuti Jung Hyewon. Lee Hyun-sung memiliki mata kosong saat dia berjalan keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Yang tersisa hanyalah Han Suyong, Lee Seolwa dan Lee Gil-yong. Lee Gil-yong menatapku dengan mata yang rumit sementara Lee Seolwa menundukkan kepalanya seolah dia terkejut. Han Suyong menepuk punggung Lee Seolwa dan membentakku. Kim Dok-ja, pergi sebentar. Kamar rumah sakit. Aku menatap wajah ibuku yang tertidur. Saya mengunjungi ruang rumah sakit di Selingan karena anggota partai tidak kembali setelah waktu yang lama.
Sejak operasi besar terakhir, ibuku tidur seperti ini sepanjang hari. Dia memiliki mata yang teduh dan pipi kuyu. Aku mengintip wajah ibuku dan teringat saat aku mengunjunginya di penjara. Apa yang dipikirkan ibuku ketika putranya mengunjunginya dan hanya berbicara tentang sebuah novel. Ekspresimu gelap. Petik 2. Kamu sudah bangun. Aku bangun dari saat kamu masuk. Itu adalah suara yang tidak mengandung energi. Aku menarik selimut kusut ke atas dan menutupi leher ibuku. Ibuku tersenyum tipis. Sangat bagus, hampir mati. Anak saya merawat saya. Petik 2. Cepat sembuh. Bicara padaku. Semuanya baik-baik saja. Aku berjuang sejenak sebelum membuka mulut. Di babak 154 Ways of Survival, Yo Jong-hyuk menceritakan kisah kemundurannya dengan anggota partai. Apakah kamu berbicara dengan kelompok tentang cara bertahan hidup? Bagaimana Anda tahu? Ibuku mengulurkan tangan kurusnya dan meraih tanganku. Kamu pikir mereka akan menyalahkanmu? Anda pikir mereka akan merasa tertipu dan bertanya mengapa Anda menyembunyikan informasi itu? Petik 2. Itu tidak terjadi seperti itu. Kamu tidak tahu bagaimana mencari pengampunan. Aku mengangguk dalam hati. Jawab aku, jika kami benar-benar tokoh dalam novel fiksi, mengapa Anda mati untuk kami berulang kali? Petik 2. Suara Lee Ji-hye berputar di telingaku. Ibuku berkata, bukan urusanmu untuk memutuskan apakah itu masalah untuk memaafkan. Kemudian, mungkin orang di belakangmu bisa memberitahumu. Aku menoleh dan melihat Jung Hee-won berdiri di pintu kamar rumah sakit. Saya minta diri dan meninggalkan kamar rumah sakit. Jung Hee-won menggaruk pipinya dan menyarankan, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Kami berjalan menyusuri koridor sayap rumah sakit. Itu adalah koridor sederhana di mana tidak ada dekorasi yang dapat ditemukan. Sepertinya itu rasa Yo Jong-hyuk. Orang ini telah bermain-main dengan pabrik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan, ujung koridor ini berisi kamar rumah sakit tempat Yo Jong-hyuk berbaring. Jung Hee-won melihat keluar jendela dan membuka mulutnya terlebih dahulu. Terima kasih telah memberitahu saya. Saya tidak tahu berapa banyak Jung Hee-won yang bermasalah sebelum mengatakan ini. Itu lebih buruk karena saya tidak bisa melihat wajahnya. Anggota partai bisa dilihat di luar jendela. Lee Gil-yong dan Shin Yosung sedang bertengkar sementara Lee Hyun-sung dan Lee Seolwa menghibur Lee Ji-hye. Semua orang akan baik-baik saja. Ji-hye akan mengambil sedikit waktu tapi. Petik 2. Hee-won-si. Sebelum saya bisa menyelesaikan kata-kata saya, Jung Hee-won menoleh untuk melihat saya. Wajahnya tersenyum seperti biasa. Saya menutup mulut dan Jung Hee-won bertanya, apakah kamu terkejut karena aku baik-baik saja? Bukan itu. Tidak, tidak. Jung Hee-won sudah lama tahu bahwa saya memiliki informasi di masa depan. Mungkin di antara karakter, dia adalah orang yang paling tahu tentang saya. Jung Hee-won berbicara saat dia mulai melakukan peregangan. Itu bukan masalah besar. Ini adalah dunia di mana monster dan dokkaebis ada. Itu adalah sesuatu yang istimewa yang mengubah novel menjadi kenyataan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Aku mengerti masa lalu sekarang. Alasan mengapa Dok Jasi mengatakan saya tidak muncul di masa depan. Apakah itu berarti saya tidak ada dalam novel yang dibaca Dok Jasi? Petik 2. Iya. Bio melayang seperti awan dan bergerak di atas kepala Shin Yosung. Jung Hee-won memberitahu saya, lalu saya bisa datang ke sini dengan selamat berkat Dok Jasi. Itu, Hee-won-si. Terima kasih telah menemukanku. Saya tidak sedang menyindir. Maksud saya dengan tulus. Petik 2. Saya tahu, aku sudah terbiasa dengan nada yang digunakan Jung Hee-won untuk menggodaku. Meski begitu, aku tidak tahu harus berkata apa. Jangan muram dan tertekan sendiri dan nantikan masa depan. Jika Anda suka, beri saya promosi lebih cepat. Sekarang, ini adalah jabat tangan untuk menghibur. Petik 2. Jung Hee-won meraih tanganku dengan kekuatan yang kuat. Sesuatu yang hangat tiba-tiba muncul dalam diriku. Aku menggigit bibirku dengan kuat. Jung Hee-won, dia tidak baik-baik saja. Saya bisa merasakan denyut nadi dari tangan Jung Hee-won. Dia juga akan sedih. Dia akan kesakitan dan itu akan sulit baginya. Walaupun demikian, Jung Hee-won memegang tanganku erat untuk beberapa saat sebelum melepaskannya dengan senyum. Kemudian dia bertanya, ngomong-ngomong Dok Jasi, aku punya pertanyaan. Ya, tanyakan. Jika dunia ini adalah sebuah novel, itu berarti ada protagonis. Seperti yang diharapkan, Jung Hee-won tajam. Saya memberitahu grup tentang cara bertahan tetapi saya tidak mengatakan siapa protagonisnya. Namun, Jung Hee-won sudah mengetahui identitas protagonis. Jung Hee-won menatap ujung koridor. Itukah sebabnya kamu berkelahi? Aku belum berbicara dengannya, tapi, sepertinya begitu. Sejak kamu memulainya, kamu harus melihat bagian akhir dengan benar. Apakah kamu tahu? Petik 2. Aku mengangguk. Orang itu tidak akan mudah. Saya tahu. Tetap saja, itu tidak bisa dihindari. Selama 2 hari berikutnya, saya berada di kamar rumah sakit Yo Jong-hyuk. Saya jarang bertemu dengan orang lain. Saya khawatir tetapi memutuskan untuk tetap tenang. Saya percaya bahwa orang-orang perlu waktu untuk berpikir. Tidak akan terlambat untuk berbicara begitu anggota partai sudah siap. Yo Jong-hyuk masih belum bangun. Luka dagingnya hampir pulih. Itin Kit adalah masalah pikiran. Petik 2.
Masalah pikiran. Sepertinya dia menolak untuk bangun. Mungkin dia mengalami guncangan hebat. Itu adalah kata-kata Aileen. Dia bertukar paket cerita dan pergi, hanya menyisakan Yo Jong Hyuk dan aku di kamar. Debu yang mengambang menempel di hidungnya. Aku membuka mulut sambil memperhatikan Yo Jong Hyuk. Kamu mengambilku lebih dulu dan menjatuhkanku ke jembatan. Aku tahu dia tidak bisa mendengarku, tetapi aku masih ingin bicara. Lepaskan tanganmu dan tersesat, brengsek. Petik 2. Aku percaya kamu. Kamu pastilah seorang nabi. Petik 2. Pertama kali saya bertemu dengannya di jembatan. Tiba-tiba, tawa muncul. Jujur, kamu tidak dalam posisi untuk menyalahkan aku untuk apapun. Anda adalah seorang regresor. Berapa banyak orang yang mati karena Anda? Petik 2. Begitu saya mulai berbicara, kenangan itu mengalir seperti air terjun. Itu seperti kotak Pandora. Rasanya seolah banyak waktu telah berlalu. Saya telah menghabiskan banyak waktu dengan orang ini. Aku pikir aku mengerti kamu lebih baik daripada siapapun tapi aku tidak tahu hari ini. Mengapa Anda melakukan itu di saat banjir bencana? Petik 2. Petik 2. Orang itu adalah temanku. Petik 2. Mengapa kamu menyebutku teman? Kamu tidak akan mengatakan itu secara normal. Menikamku di Dark Castle, meskipun aku menyuruhmu untuk membunuhku pada saat itu. Petik 2. Kim Dokja. Tidak, Kim Dokja. Petik 2. Setiap ingatan tunggal menyebabkan banyak emosi naik. Skenario, yang benar-benar serius pada saat itu, menjadi cerita begitu mereka selesai. Kami dibiarkan dengan cerita. Tetap saja, saya bersyukur untuk permainan revolusioner. Aku hidup pada saat itu karena kamu. Tetap saja, ini aneh. Mengapa Anda menjual nama saya ketika mengenai kompleks industri yang salah? Yah, mungkin kamu mencoba untuk bercinta denganku. Petik 2. Saya menuangkan hal-hal yang saya pikirkan dan perlahan-lahan menjadi mengantuk. Saya belum tidur dengan benar. Keluhan berlanjut bahkan ketika kesadaran saya redup. Waktu saya berkelahi dengannya berlalu seperti saya sedang membaca Ways of Survival. Bencana pertanyaan. Pengorbanan terkuat. Tanah damai. Makam skenario. Seleksi Raja Iblis dan Gigantomachia. Sulit untuk menemukan medan perang di mana saya tidak bertarung dengannya. Saya mengingat kembali saat-saat itu. Mungkin tidak apa-apa. Aku bisa meyakinkannya entah bagaimana kalau itu adalah Yo Jong Hyuk yang kukenal. Kami belum pernah membicarakannya dengan baik. Bagaimana jika saya meluangkan waktu untuk menjelaskannya langkah demi langkah? Itu Yo Jong Hyuk, bukan orang lain. Aku bisa melihat punggung Yo Jong Hyuk di kejauhan. Saya lupa itu mimpi dan mendekatinya. Yo Jong Hyuk. Pada saat ini, ada rasa sakit menyengat dari kepalaku dan kata-kata muncul. Itu adalah adegan dari Ways of Survival. Adegan di mana Yo Jong Hyuk dikhianati oleh Anna Croft dan hidup dengan menyedihkan. Itu adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan Yo Jong Hyuk. Aku benar-benar tidak akan pernah memaafkanmu. Petik 2. Yo Jong Hyuk berbalik dan berbicara padaku. Membunuh energi yang dipancarkan dari Black Demon Sword. Kim Dokja. Petik 2. Saya merasakan kesejukan dari leher saya dan bangun. Aku terkesiap saat berkeringat sebelum menyadari itu adalah mimpi. Cahaya bulan yang remang-remang masuk melalui jendela. Itu adalah ruang rumah sakit kosong. Perlahan aku mengusap mataku. Kemudian saya menyadari ada sesuatu yang salah. Petik 2. Yo Jong Hyuk. Tempat tidur itu kosong. Yo Jong Hyuk tidak bisa dilihat dimanapun di ruangan itu. Solusi ringer yang dipilih mengambang di udara. Aku buru-buru bangkit tapi aku tidak bisa merasakan Yo Jong Hyuk dimanapun. Di tempat tidur, arloji saku dengan desain yang familiar tetap ada. Waktu yang tersisa sampai Constellation dan Demon War adalah 26 hari. Pada hari ini, Yo Jong Hyuk meninggalkan perusahaan Kim Dokja. TL, Rainbow Turtle.